Breaking news, India has launched a series of deadly missile strikes against Pakistan. It's in retaliation for last month's attack that killed more than 20 tourists in Indian-controlled Kashmir. India's armed forces say the strikes targeted 9 sites, hitting terrorist infrastructure. Pakistan's prime minister says his country has every right to respond forcefully to this act of war imposed by India, and retaliatory strikes are being planned. India and Pakistan both have nuclear weapons, increasing global concerns over this latest escalation. Apa yang akan terjadi jika perang nuklir antara India dan Pakistan benar-benar terjadi? Kedua negara ini memiliki sejarah konflik yang panjang dan hubungan yang seringkali tegang. Dengan senjata nuklir yang dimiliki keduanya, skenario perang nuklir bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi sejarah lengkap peperangan kedua negara ini, apa dampak potensial dari konflik ini, termasuk dampak pada kemanusiaan, lingkungan, dan stabilitas global. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut fenomena ini, seperti biasa, ada baiknya kamu subscribe channel ini terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapat update video baru yang menambah wawasan dan wisdom kita semua untuk menjadi manusia seutuhnya. Ketegangan antara India dan Pakistan bukanlah hal baru. Dua negara ini telah beberapa kali terjebak dalam konflik militer yang membekas dalam sejarah. Sejak kemerdekaan mereka dari Inggris pada tahun 1947, hubungan kedua negara ini sering diwarnai oleh keributan dan peperangan. Mari kita telusuri sejarah konflik mereka yang penuh dengan drama dan emosi. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris memutuskan untuk meninggalkan India, memberikan kesempatan bagi bangsa ini untuk mendapatkan kemerdekaannya. Namun, demi menghindari konflik antar agama, wilayah India dibagi menjadi dua negara berdasarkan agama mayoritas. India yang didominasi Hindu dan Pakistan yang didominasi Muslim. Pembagian ini bukan tanpa masalah. Ketegangan etnis dan agama segera muncul, mengakibatkan migrasi massal yang menelan korban jiwa hingga jutaan orang. Konflik pertama antara India dan Pakistan pecah segera setelah pembagian. Wilayah Kashmir, yang secara strategis penting dan memiliki mayoritas penduduk Muslim, menjadi titik panas konfliknya. Pada tahun 1947, Pakistan mendukung pasukan pejuang lokal dan suku untuk menguasai Kashmir. Pemerintah Kashmir meminta perlindungan dari New Delhi dan secara resmi bergabung dengan India. India mengirim pasukan untuk mempertahankan wilayah itu, yang menimbulkan rangkaian pertempuran sengit. Konflik berakhir pada tahun 1948 dengan gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB, tetapi Kashmir tetap menjadi wilayah yang tegang dengan pengawasan militer dari kedua belah pihak. 2 dekade kemudian, ketegangan di Kashmir kembali meningkat menjadi perang penuh. Konflik dimulai pada bulan Agustus tahun 1965 ketika Pakistan melancarkan operasi rahasia di Kashmir. India merespons dengan serangan balasan yang membawa konflik langsung ke Punjab dan menyeluruh sampai ke Rajasthan. Perang ini melihat pertempuran udara dan darat besar-besaran yang menjadi perhatian dunia. Intervensi diplomatik oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat akhirnya mengarah pada deklarasi Tashkent pada Januari tahun 1966 yang mengakhiri perang tanpa adanya perubahan batas wilayah. Pada tahun 1971, krisis politik di Pakistan Timur, sekarang Bangladesh, membuka babak baru dalam hubungan India-Pakistan. Gerakan kemerdekaan di Pakistan Timur menentang kekuasaan dari Pakistan Barat yang berujung pada tindakan militer brutal. India, yang menampung jutaan pengungsi dari Pakistan Timur, mendukung gerakan kemerdekaan ini.
Pada bulan Desember 1971, setelah serangan udara Pakistan di pangkalan udara India, India melakukan intervensi militer. Dalam beberapa minggu, pasukan gabungan India dan pejuang kemerdekaan Bangladesh berhasil mengalahkan pasukan Pakistan Barat yang berujung pada pembentukan Bangladesh sebagai negara merdeka. Ini adalah salah satu dari sedikit perang di mana India berhasil meraih keuntungan strategis yang jelas. Setelah periode ketenangan, konflik kembali muncul pada tahun 1999, dikenal sebagai konflik Kargil. Pasukan bersenjata Pakistan menempati posisi di sisi India dari garis kontrol di wilayah Kargil, Ladakh dengan harapan memutuskan jalur pasokan India ke Kashmir. Saat situasi menjadi kritis, India melakukan operasi militer besar-besaran untuk merebut kembali wilayah tersebut. Konflik ini berakhir dengan kemenangan India, tetapi juga meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklir oleh kedua negara. Meskipun tak ada perang besar sejak Kargil, ketegangan antara kedua negara terus berlanjut. Serangkaian insiden teroris yang terkait dengan elemen di Pakistan telah mengganggu hubungan. Saling tuduh dan protes atas pelanggaran gencatan senjata sering terjadi di sepanjang garis kontrol. Meski berbagai dialog terjalin, perjanjian damai sejati masih jauh dari kenyataan. Hubungan India dan Pakistan dirundung oleh sejarah dan politik kompleks yang mendalam. Dengan senjata nuklir yang dimiliki kedua negara, setiap konflik kecil mempunyai potensi mengerikan untuk berkembang menjadi perang terbuka. Keinginan untuk dominasi geopolitik dan keamanan regional membuat ketegangan ini menjadi tantangan besar di Asia Selatan. Lalu, bagaimana jika perang nuklir India versus Pakistan benar-benar terjadi? Jika perang nuklir antara India dan Pakistan benar-benar terjadi, dampaknya akan sangat menghancurkan, baik bagi wilayah itu sendiri maupun bagi dunia secara keseluruhan. Pertama-tama, korban jiwa langsung akan sangat tinggi. Kedua negara ini memiliki populasi besar dan kota-kota padat penduduk yang bisa menjadi target serangan. Kehancuran infrastruktur akan memperburuk situasi, menghambat penyaluran bantuan dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Secara regional, perang nuklir dapat memicu instabilitas politik dan ekonomi di Asia Selatan. Ketegangan meningkat tidak hanya di India dan Pakistan, tetapi juga di negara-negara tetangga yang bisa terseret ke dalam konflik. Selain itu, masalah pengungsi dapat menjadi krisis besar karena jutaan orang mungkin terpaksa meninggalkan rumah mereka. Efek lingkungan dari perang nuklir juga tidak bisa diabaikan. Radiasi dan polusi akan mempengaruhi kesehatan publik untuk generasi mendatang dan dampak ekologisnya bisa mengganggu ekosistem lokal. Global juga berisiko mengalami perubahan iklim sementara, dikenal sebagai musim dingin nuklir, yang dapat menyebabkan penurunan suhu dan mengganggu pertanian di seluruh dunia. Ini bisa mengakibatkan ketahanan pangan yang menurun dan kelaparan global. Dari perspektif geopolitik, perang nuklir antara dua negara dengan kekuatan militer yang cukup besar ini dapat mengubah dinamika kekuatan global. Negara-negara besar mungkin merasa terpaksa campur tangan, baik untuk menengahi perdamaian atau untuk melindungi kepentingan mereka sendiri yang dapat memperluas konflik lebih jauh. Akhirnya, kepercayaan global terhadap kontrol senjata dan non-proliferasi akan sangat terpengaruh, berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan lain. Secara keseluruhan, dampak dari perang nuklir antara India dan Pakistan akan sangat menghancurkan, mempengaruhi aspek kemanusiaan, lingkungan, politik, dan ekonomi di tingkat regional maupun global. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk bekerja sama dalam pencegahan dan diplomasi untuk mencegah skenario mengerikan ini menjadi kenyataan. Lebih lanjut, perang nuklir akan memicu krisis pengungsi besar-besaran. Jutaan orang yang selamat dari serangan awal namun kehilangan tempat tinggal akan mencari perlindungan, baik di wilayah lain dalam negeri maupun ke negara-negara tetangga. Ini akan memberikan tekanan tambahan pada sumber daya negara-negara yang menampung para pengungsi. Dari sisi politik, ketegangan internasional akan memuncak,
Negara-negara lain mungkin terlibat secara tidak langsung baik melalui aliansi militer maupun tekanan diplomatik. Perang ini bisa menjadi pemicu bagi konflik regional yang lebih luas yang dapat melibatkan kekuatan global lainnya dan menimbulkan bahaya bagi perdamaian dunia. Secara ekonomi, dampak perang nuklir India dan Pakistan akan sangat merugikan. Pasar global akan bergolak mengingat kawasan Asia Selatan merupakan salah satu pusat utama perdagangan dan produksi. Ketidakpastian politik dan ekonomi dapat meredam investasi internasional, merusak pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Terakhir, dampak psikologis dan sosial dari konflik nuklir ini akan bertahan lama. Traumatika dari kehancuran massal dapat mempengaruhi generasi mendatang, memupuk dendam dan mempersulit upaya rekonsiliasi dan perdamaian. Oleh karena itu, sangat penting bagi komunitas internasional untuk terus mendorong dialog dan diplomasi guna mencegah skenario bencana ini. Menghadapi kemungkinan yang mengerikan ini, kerjasama internasional dan tindakan cepat sangat penting untuk mengurangi dampak dan mendorong perdamaian. Tentunya, setiap peperangan meninggalkan jejak duka dan trauma yang mendalam bagi kedua negara ini. Namun, di tengah bayang-bayang permusuhan ini, harapan akan perdamaian dan kerjasama mungkin suatu hari akan terwujud. Satu hal yang pasti, masa lalu yang penuh darah harus menjadi pengingat kuat bagi kedua negara untuk memilih jalan dialog demi masa depan yang lebih damai. Pada akhirnya, perang nuklir antara India dan Pakistan akan menjadi tragedi kemanusiaan dengan konsekuensi yang menjangkau jauh melampaui batas-batas mereka. Ini akan menyoroti kebutuhan kritis untuk diplomasi dan resolusi damai atas konflik internasional. Jadi, bagaimana menurutmu tentang kejadian ini? Apakah menurut kamu negara kita berhak ikut campur dalam konflik ini atau kita cukup diam saja tanpa mempersiapkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi? Berikan opini kamu di kolom komentar di bawah, like dan share juga video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Kamu juga bisa mendukung kami di Saweria dengan cara scan kode berikut ini agar kami lebih semangat lagi upload video. Terima kasih dan sampai jumpa di video Deep Mindsight selanjutnya.